Wabil khusus Ketua beserta pengurus DKM Masjid Salahuddin dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana dan rahmat dan hidayahnya alhamdulillah kita sama-sama bisa bermuwajahah, bermuqabalah di majelis yang mulia ini. Tidak lupa salawat serta salam mari kita sama-sama limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita sama-sama mengkaji di majelis ilmu ini tentang akhir zaman, perkenankan kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Zaki Zakaria. Alhamdulillah sekarang saya mengelola pondok pesantren berikut sekolah formal dari TK sampai sekolah tinggi yang bertempat di Cianjur, Jawa Barat. Rumah saya di Cianjur dan juga di Jakarta. Kebetulan hari ini bisa singgah dan bersilaturahmi dengan bapak-bapak, ibu-ibu semua di Surabaya, di Sidoarjo ini, melalui wasilah Bapak Amal, Pak Amaluddin, yang kebetulan meminta saya untuk menyapa dan bersilaturahmi di majelis ilmu ini. Insya Allah kita sama-sama akan mengkaji tentang akhir zaman. Yang kita kaji bukan kiamat, bukan kiamat kubro, di mana seperti yang kita tahu dalam keyakinan dan akidah kita bahwa suatu saat bumi ini memang akan datang tibanya sangkakala menghancurkan bumi dan seluruh planet. Keyakinan itu juga tidak hanya diyakini oleh umat Islam, tetapi beberapa agama lain. Contohnya Yahudi, Nasrani, dan juga yang lain. Insya Allah kita akan bahas bersama, dan ini juga sebagai salah satu penyebab hadirnya saya ke sini adalah memang saya alumni dari Damaskus, Syria. Orang kenal dengan negeri Syam. Negeri Syam. Negeri Syam ini sekarang menjadi negara Suriah, Lebanon, Palestina, dan juga Jordan. Kenapa Syam dinamakan atau dijuluki kota atau negeri akhir zaman? Nanti di akhir penjelasan insya Allah saya jelaskan kenapa Syam menjadi kota atau negeri akhir zaman, sering dijuluki seperti itu. Di kota Syam ini banyak ulama-ulama kelas dunia, ya, seperti Syekh Wahbah Zuhaili, pengarang tafsir Al-Munir, pengarang fikih paling terlengkap, fikul Islam wa adillatuh. Ada lagi Syekh Mustafa, ada lagi Syekh Said Ramadan Buti, ada mufassir, pengarang tafsir Ayatul Ahkam. Siapa? Yang baru meninggal 2 bulan lalu, Syekh Ali As-Sabuni. Muhadisnya banyak,
Syekh Nasruddin Albani. Saya pernah ngaji ke Syekh Abdul Razak Arnaud Albani juga. Dan banyak ulama-ulama besar di Suriah sampai sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita akan mengkaji akhir zaman tapi bukan kiamat. Kajian akhir zaman ini memang agak sensitif, ya, agak sensitif. Oleh karena itu, kita akan sama-sama mengkaji sebagai bahan introspeksi kita, sebagai bahan persiapan kita. Apakah ibadah kita sudah cukup? Iman kita sudah cukup? Apakah ketakwaan kita sudah siap menuju akhir zaman? Tapi tentu insya Allah kita ketepikan dulu unsur politik, karena kadang-kadang di akhir zaman ujung-ujungnya bisa politik, Pak. Karena kita akan pada akhirnya kita akan membahas khilafah. Nah, itu kita ketepikan dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhir zaman yang akan kita bahas bukan kiamat kubro. Seperti yang kita tahu, tanda-tanda akhir zaman itu, tanda-tanda kiamat kubro ada kubro, ada sugro. Tanda-tanda kiamat itu ada yang besar dan ada yang kecil. Nah, nanti kita akan kaji, kita akan lihat era kita sekarang ini sudah sampai di mana. Sudah sampai di mana? Karena tanda-tanda akhir zaman ini, kata Nabi, seperti mutiara yang teruntai. Kalau terputus maka keluar semua. Kalau belum datang nggak datang. Tapi kalau sekali keluar satu, maka akan terus-terusan keluar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi akhir zaman di sini adalah sampai satu saat umat Islam di seluruh dunia akan dikirim rih thayyibah. Rih thayyibah itu apa? Angin yang sejuk. Pada akhirnya kita umat Islam yang beriman akan dikirim angin yang sejuk untuk diwafatkan. Kita tidak bisa lagi sembunyi di saat itu tiba. Mau ke gunung, mau ke gua, mau ke luar negeri, kita akan temui. Kapan itu terjadi? Nah, nanti kita akan sama-sama membahasnya. Rih thayyibah juga bukan berarti ini satu ancaman atau nuklir, bukan. Rih thayyibah, rih yang sangat sejuk. Kita hirup, kita seperti ngantuk. Lama-lama kita tidur dan tidak bangun lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita kaji satu persatu. Memang akhir-akhir ini banyak ustadz-ustadz yang memang kajiannya tentang akhir zaman. Ada yang bisa kita ikuti dan ada yang tidak. Karena tentang materi, dalil-dalil baik dari Al-Quran dan hadis tentang akhir zaman, tentang tanda-tanda akhir zaman ini, tentu tidak semua muttafaqun alaih. Maksudnya ijma ulama, selalu ada saja satu dua hal yang berbeda. Kita harus pahami dulu di sini bahwa mungkin bisa saja kita tidak sama dengan ustadz-ustadz misalkan yang lain
Karena ada ustadz-ustadz yang akhir zaman sekarang ini yang memperkenalkan, contohnya konon Imam Mahdi sudah keluar, namanya Muhammad Qasim misalnya, bapaknya Abdul Karim, lahirnya di Pakistan. Ini ada yang memperkenalkan itu, tapi kita insya Allah mungkin dalam sudut ini kita tidak sama dengan yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa saja tanda-tanda menjelangnya akhir zaman yang perlu kita ketahui dan telaah secara singkat? Di dalam Jami' Shaghir, kitab hadis, Nabi Muhammad menjelaskan periode tentang periode-periode umat Islam. Nah, kita akan lihat. Takunu nubuwah fikum masyaallah an takun summa yarfa'uha idza syaa yarfa'uha summa takunu khilafa ala minhajin nubuwah fatakunu masyaallah an takun summa yarfa'uha idza syaa ayarfa'ha summa takunu mulkan 'adhan fayakunu masyaallah yakun summa yarfa'uha idza syaa yarfa'uha summa takunu mulkan jabriyan fatakunu masyaallah an takun summa yarfa'uha idza syaa yarfa'uha summa takunu khilafan ala minhajin nubuwah summa sakat. Ini diantara hadis yang diriwayatkan Ahmad di dalam Musnad Ahmad, di dalam Jami' Shaghir juga. Jadi Nabi Muhammad pernah menjelaskan bahwa periode umat Islam itu pertama kenabian, yang kedua khilafah ala manhaj nubuwah. Siapa itu? Khulafaur Rasyidin. Terus yang kemudian siapa? Mulkan adhan. Mulkan adhan, para ulama menjelaskan bahwa inilah yang dimaksud mulkan adhan adalah khilafah Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah. Utsmaniyah berakhir tahun berapa? 192 berapa? 28. Ya. Kemudian masuk ke periode berikutnya Mulkan Jabbarin, Al-Qaul Mulkan Jabriyah. Pemimpin yang sangat tegas, pemimpin yang sangat otoriter. Nah, baru terakhir di dalam hadis ini, kalau merujuk hadis ini, bahwa di periode terakhir adalah khilafah ala manhaj nubuwah. Para ulama menjelaskan, banyak yang menjelaskan bahwa di sini maksudnya adalah periode di mana kepemimpinan Imam Mahdi. Kalau kita kepemimpinan Imam Mahdi versi Sunni tentunya. Syiah biarkan Syiah. Yang kita pahami, yang kita yakini adalah Imam Mahdi ahli sunnah wal jamaah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kalau bicara tentang banyak sekarang ini yang membicarakan umur umat Islam, betul? Betul ya? Ini kita tidak perlu tanggapi secara serius, tetapi secara ringkasnya itu adalah satu penafsiran hadis dari hadis Nabi. Kalau hadisnya sahih, ada yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadisnya sahih. Tapi masalah penafsiran kadang-kadang para ulama berbeda pendapat. Tetapi menurut para tiga ulama ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Suyuti dan Ibnu Hajar Al-Hambali, memang ada yang namanya periode umat Islam. Itu kita tidak perlu kaji lebih panjang. Tapi yang jelas yang perlu kita lihat adalah sekarang kondisi dunia kita ini sudah sampai mana. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, langsung saja kita bahas 10
tanda akhir zaman yang kubro, yang besar. Ya. Yang pertama munculnya dukhan. Di sini dijelaskan di dalam surat Ad-Dukhan, ya, dijelaskan surat Ad-Dukhan bagaimana dahsyatnya dukhan. Kalau di terjemahan ada yang menerjemahkan dukhan ini kabut. Nah, saya pernah ditegur sama salah satu syekh dari Mesir, sebetulnya bukan kabut, tapi asap. Asap yang seperti apa? Asap yang sangat panas, yang akan mengelilingi dunia, yang akan menyelimuti dunia selama 40 hari. Dukhan ini. Nah, ini bagaimana dukhan ini bisa datang? Apa tiba-tiba muncul? Nah, ini penafsiran ulama banyak yang menafsirkan. Bagaimana dukhan yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ini bisa muncul. Ada yang mengatakan dari gunung berapi, ada yang mengatakan dari macam-macam. Tapi menurut banyak para ulama, dukhan muncul dari datangnya was-sama'i wat-tariq. At-tariq ini, ada yang menafsirkan ulama at-tariq ini adalah meteor yang akan menghantam bumi, yang akan menubruk ke bumi. Mungkin bapak-bapak di sini banyak yang sering melihat media online, ya, bukan yang hoax, ya, bukan melalui WA, tetapi media mainstream melalui NASA, kalau di Indonesia ya detik.com dan lain-lain. Itu banyak statu 2 tahun ke belakang ini yang menjelaskan tentang bagaimana simulasi meteor akan menubruk bumi. Dan ini nyata. Karena kalau bicara akhir zaman tidak hanya Islam, Kristen, Yahudi, dan lain-lain. Nah, saya banyak menautkan korelasi yang pada akhirnya tetap yang kita yakini adalah Islam. Nah, meteor ini kemana menubruknya? Ini pertanyaan banyak orang yang bertanya-tanya. Bahkan di Amerika ini sudah membuat simulasi kalau meteor ada yang menubruk ke bumi, mau diapakan? Mau dinuklir? Justru sekarang ini seperti NASA, SpaceX dan lain-lain sudah mempersiapkan planet Mars untuk menjadi bumi di masa depan. Karena mereka yakin bahwa bumi akan seperti zaman dulu ketika dinosaurus hilang, ditabrak meteor juga. Makanya Amerika berburu-buru, negara besar disangkanya kalau bumi hancur bisa selamat ke sana. Kalau SpaceX, kalau Mas ini saya lihat 2022 akan mengirim orang ke planet Mars. Proyeksinya 2050 udah ada 1 juta orang yang ada di planet Mars. Anggapannya planet Mars akan lebih aman dari bumi. Wallahualam. Nah, mereka ini memang sudah mempersiapkan, sudah membuat bunker-bunker. Kristen, Yahudi sudah banyak mempersiapkan akhir zaman. Karena memang ternyata di Injil juga banyak kajian tentang akhir zaman. Bahkan kalau di Injil tuh ini yang menunjukkan ke saya adalah saya dari Mesir. Menunjukkan ini dalam Bible ada, itu masih ada filenya di saya. Ini dijelaskan di dalam Bible kemana at-tariq ini akan menghantam. Cirinya ciri negara yang akan dihantam meteor ini ada 3 kalau dalam Bible. Ini versi yang ditujukan ke saya oleh Syekh Mesir.
Syawaib. Pertama, negara itu ada patung wanita, bahkan dikatakan pelacur. Yang kedua, negara itu terbagi dari 2 lautan, lautan Pasifik atau enggak Atlantik gitu. Yang ketiga, negara itu mempunyai kota yang bisa keliling dunia. Ini kadang-kadang bahasa-bahasa ini melalui kiasan-kiasan. Apa maksudnya kota yang bisa keliling dunia? Kapal induk, kapal pesiar. Kalau dari sini, kira-kira negara mana itu? Kira-kira negara mana yang ada patung wanita? Terbagi negara ini dari 2 lautan. Nah, ini poin-poinnya ada di sana. Nah, ini biarlah ini keyakinan mereka. Mereka yang meyakini, mungkin mereka yang merasakan. Nah, dari sini ketika Dukhan At-Tariq ini menghantam bumi, ini menurut para ulama Arab yang konsisten dan fokus dalam kajian akhir zaman, baru memicu gunung berapi. Kalau di Amerika itu ada Yellowstone, seperti dalam film 2012 meledak. Nah, itulah bumi diliputi asap yang panas selama 40 hari. Apa yang akan terjadi bagi umat Islam? Umat Islam hanya kena pilek. Dan umat Islam makanannya apa saat itu? Adalah zikir. Zikirnya Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kita perbanyak itu. Ini amalan yang diajarkan Nabi. Ketika Dukhan tiba, itulah makanan kita selama 40 hari. Kita gelap, matahari tidak terlihat, bumi hancur. Dan konon saat itu sistem teknologi modern berakhir. GPS sudah tidak ada lagi. Teknologi sudah tidak ada lagi yang namanya negara maju dan negara terbelakang. Semua sama. Bagi orang kafir, Dukhan ini banyak yang meninggal. Yang tidak beriman banyak yang meninggal. Bahkan mukanya hancur, meleleh, dan lain-lain. Tentu menyebabkan bumi ini kering. Periode selanjutnya muncullah Dajjal. Seperti yang kita tahu, 3 tahun sebelum Dajjal muncul ini memang ada kekeringan. Nah, ini Dajjal ini muncul yang kedua. Dari mana? Menurut banyak hadis, dari Asfahan bersama 70.000 Yahudi yang memakai baju toyalisah yang panjang, ya, kayak ada sih itu gambarnya. Nah, Dajjal ini akan keliling dunia. Tidak ada kampung yang tidak didatangi Dajjal kecuali Mekah, Madinah. Dajjal akan membawa iming-iming surga dan neraka versi dia. Kalau kita pilih neraka dia, kita masuk surga Allah. Kalau kita masuk surga Allah, surga Dajjal, kita masuk neraka Allah. Kekeringan, harta hancur, ini hancur. Makanya banyak yang diceritakan oleh Nabi yang banyak tergiur oleh iming-iming Dajjal adalah wanita. Kapan Dajjal ini akan datang? Nah, ini hadis Tamim Ad-Dari
Pernah mendengar hadis Tamim Ad-Dari? Bagaimana Dajjal akan datang? Mohon maaf, panitia, ini ada waktu berapa menit lagi? Sampai jam berapa? 40 menit lagi. 18.40 berarti 10 menit lagi. Iya. Oke. Jadi ada hadis Tamim Ad-Dari, ini hadis ini sahih. Tamim Ad-Dari ini adalah orang Kristen dari Palestina yang menjadi sahabat Nabi. Jadi Nabi Muhammad ketika beres sholat, kumpul dulu, jangan pulang, kepada para sahabat. Saya akan menceritakan tentang kisah Tamim Ad-Dari yang ceritanya sama dan seperti yang sering saya ceritakan. Jadi Tamim Ad-Dari ini bersama 30 anak buahnya berlayar, terombang-ambing selama 1 bulan, akhirnya masuk ke satu pulau. Di pulau itu dia terdampar bersama pasukannya dan bertemu satu hewan yang lebat bulunya sehingga depan belakangnya nggak kelihatan. Ketakutan Tamim Ad-Dari, siapa kamu? Saya Al-Jassasa, namanya Al-Jassasa. Kata Al-Jassasa ini, silakan, kamu sudah ditunggu oleh seseorang di dalam gereja itu. Ada satu kaul di dalam gua. Ketika Tamim Ad-Dari masuk ke dalam gua itu, dia melihat seseorang yang sedang terantai besar dengan banyak ciri-ciri. Ketakutan Tamim Ad-Dari, siapa kamu? Kata orang itu, saya akan jelaskan siapa saya, tapi saya mau nanya dulu. Kamu memang saya tunggu-tunggu. Saya akan tanya pertama, Sungai Tiberias, apa masih ada airnya? Masih. Air Mata Zugar, masih ada airnya? Ada kaul lain sumur. Kurma Baisan masih ada tumbuh? Masih. Terus yang terakhir, yang keempat, apakah ada nabi orang-orang Arab sudah keluar? Nabi orang-orang Arab yang lahirnya di Mekah dan hijrah ke Madinah dan diperangi oleh kaumnya, apa sudah keluar? Sudah. Kata orang itu, sebelum dia memperkenalkan diri, kalau kamu ikuti orang itu, kamu akan selamat. Akhirnya dia memperkenalkan diri bahwasannya saya adalah Al-Masihud Dajjal. Saya akan, tidak lama lagi saya akan bisa diperkenankan untuk keluar jikalau Sungai Tiberias sudah surut, air Mata Zugar sudah tidak keluar, kurma Baisan sudah tidak ada, sudah tidak tumbuh lagi. Dan sekarang semuanya sudah, Tiberias juga sudah surut, kurma Baisan dan air Mata Zugar juga sudah tidak keluar. Tapi wallahu alam, kita tidak perlu menafsirkan kapan dia akan keluar. Nauzubillah. Itulah Dajjal. Ketika Dajjal tiba, kemudian Imam Mahdi ini tidak masuk 10 tanda kiamat kubra. Tapi Imam Mahdi punya peran besar. Ketika Dajjal sudah membuat huru-hara di bumi, Imam Mahdi keluar. Ya. Apa ciri-ciri Imam Mahdi yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW? Namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Dia adalah keturunanku, jadi punya nasab ke Nabi Muhammad. Ciri-ciri fisik banyak. Ya, ciri-ciri fisik dalam hadis banyak. Terlalu panjang kalau diceritakan Imam Mahdi. Cuma di dalam kapan Imam Mahdi ini akan keluar? Ketika tibanya seorang raja atau penguasa perbendaharaan Mekah meninggal dan diperebutkan oleh 3 orang
keluarganya atau anak-anaknya. Disitulah Imam Mahdi nanti akan keluar. Ketika Madinah sudah huru-hara, maka rombongan Imam Mahdi dari Madinah ke Mekah. Dari Mekah para ulama sudah menunggu, melihat kondisi politik, kondisi dunia, kondisi alam. Ini memang kondisinya Imam Mahdi sudah memenuhi syarat semua yang dijelaskan Nabi. Dan ketika dibaiat, Imam Mahdi berumur 40 tahun. Kalau yang Pakistan tadi sekarang udah umurnya 44 tahun. Ya. Jadi kalau saya sih tidak meyakini ya. Kalau ada yang mengatakan atau mengaku-ngaku, walaupun dia nggak ngaku, tapi dia seakan-akan ingin diaku. Karena Imam Mahdi yang asli ketika mau dibaiat itu dipaksa sama ulama 313 orang yang akan membaiat antara Rukun Yamani dan Hijr Ismail itu 313 orang yang akan membaiat Imam Mahdi ketika melihat fisiknya, alamnya, kondisi politiknya udah sesuai, ini orang dipaksa. Imam Mahdi apa langsung nerima? Tidak, nolak. Itu ciri Imam Mahdi asli, seperti yang digambarkan oleh Nabi Muhammad. Kalau ada yang ngaku atau pengen diaku, berarti tidak asli. Nah dipaksa, kamu salah, saya bukan Imam Mahdi, kamu salah, jangan bayat saya. Tapi karena fisiknya sudah mirip, semua ulama udah sepakat, dibayat juga. Oke, tunggu, saya akan minta izinkan saya berdoa kepada Allah. Akhirnya berdoa dan Allah mengislah. Islah itu apa ya? Kalau bahasa sederhananya mungkin laduni kali ya, kalau laduni atau apalah. Jadi dia diberikan ilmu pada saat itu dari orang biasa, dari manusia pemuda biasa menjadi pemuda, menjadi pemimpin dunia. Allah memberikan islah di malam itu. Setelah itu, setelah dibaiat, barulah Imam Mahdi menjadi pemimpin umat Islam. Banyak yang membaiat ya di sana. Nah kemudian pada saat itu Imam Mahdi mulai itu dengan Dajjal juga. Dajjal tidak bisa masuk ke Mekah Madinah saja. Ada lagi hadis ya yang menjelaskan tentang bagaimana Dajjal berdiri di Bukit Garam, Istana Dajjal, melihat Masjid Nabawi dan bilang ke pasukannya, lihat itu Istana Putih zaman Nabi Muhammad. Masjid Nabawi itu masih dari lumpur, masih dari tanah. Tapi karena ini hadis Nabi, bisa melihat ke depan. Dajjalnya yang bilang begitu, lihat itu Istana Putih, Masjid Nabawi sekarang putih. Itu adalah Istana Muhammad. Nabi Muhammad menjelaskan detail seperti itu. Nah ketika Dajjal Imam Mahdi kewalahan, satu saat sampai di Masjid Umawi Damaskus. Nah inilah Pak Amal nanya waktu itu di grup, soalnya informasinya Masjid Umawi di mana Nabi Isa turun itu sudah hancur. Saya tidak pertama yang mendengar, saya sebelumnya juga pernah mendengar ada yang bilang Masjid Umawi yang tempat Nabi Isa akan turun itu hancur. Tidak. Yang pernah dihancurkan oleh waktu perang oleh ISIS itu Masjid Umawi di Aleppo. Itu pun sekarang sudah diperbaiki. Tetapi Masjid Umawi yang di dalam Damaskus itu belum pernah hancur. Yang di situ ada menara putihnya masih ada. 2 tahun lalu saya ke Damaskus, saya tunjukkan ke Pak Amal, ini saya foto saya ini di depan menara putih. Karena turunnya Nabi Isa ini hampir semua ulama tidak ada yang berbeda pendapat di mana Nabi Isa akan turun, yaitu di masjid tua di kota Damaskus yang ada menara putih. Semua muttafaqun alaih ijma', yaitu Masjid Umawi, menara putihnya masih ada.
Kapan Nabi Isa turun? Nah, nanti hubungannya dengan Palestina ini. Ini hubungannya dengan Palestina, tembok ratapan, Haikal Sulaiman. Kenapa kondisi Palestina sekarang memanas? Nah, ini panjang ini ceritanya. Cuma yang jelas Nabi Isa turun di waktu subuh, sebelum subuh. Sayap malaikat. Kalau di dalam hadis itu begini. Nabi Isa memakai 2 lapis baju. Detail sekali hadis Nabi menjelaskan bagaimana Nabi Isa turun ke bumi. Di Menara Putih itu Nabi Isa rambutnya panjang, basah seperti baru mandi, jadi netes. Jadi pasukan Imam Mahdi sudah ada di Masjid Umawi untuk melaksanakan sholat subuh karena perang dengan Dajjal. Nah, bertemulah dengan Imam Mahdi. Pada saat itu Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam sholat subuh. Kata Nabi Isa menolak. Setiap kaum punya imamnya, punya imamnya, punya pemimpinnya, dan pemimpin umat Islam saat ini adalah engkau. Maka akhirnya Imam Mahdi menjadi imam sholat subuh saat itu, bukan Nabi Isa. Dari situlah Nabi Isa dan Imam Mahdi berdakwah, memperjuangkan Islam ke seluruh dunia, dan satu saat memang seluruh dunia akan masuk Islam. Nah, kembali saya hubungkan sedikit sebelum saya lanjutkan, dihubungkan dengan Palestina. Kenapa terus bergejolak? Jadi dalam keyakinan Zionisme itu mereka wajib mendirikan Haikal Sulaiman atau Solomon Temple, yang sekarang adalah bagiannya tembok ratapan yang sedikit. Jadi nanti kamu harus mendirikan itu. Masalahnya di mana? Haikal Sulaiman itu ada di bawah Masjidil Aqsa. Kalau mereka mau mendirikan Solomon Temple, Masjidil Aqsa mau tidak mau harus diratakan, harus dihancurkan. Oleh karena itu sekarang mereka terus menggali terowongan bawah tanah di bawah Masjidil Aqsa, komplek Masjidil Aqsa. Israel ini, Zionisme ini. Pertama tujuannya membuat struktur bangunan, mempersiapkan struktur bangunan. Yang kedua adalah mencari tabut. Tahu ya tabut? Peti zaman Nabi Musa yang hilang sampai sekarang itu. Yang di dalamnya konon ada 10 commandment, 10 perintah Allah. Nah, mereka cari itu. Dulu Intifada sebelum ini mencari itu. Dalam riwayat kita juga menjelaskan, dalam Islam memang Dajjal itu nanti akan datang memang ketika sudah dibuatkan istana dan dibuatkan singgasananya juga. Singgasana Dajjal, baru Dajjal itu akan datang. Buat mereka siapa? Mesias, atau dalam bahasa Arabnya Al-Musallam. Versi kita Dajjal. Kenapa Kristen Nasrani mendukung umat Yahudi pulang ke Palestina? Karena dalam keyakinan mereka Nabi Isa tidak akan turun kecuali Yahudi kembali ke tanah mereka atau ke tanah Palestina. Jadi kenapa negara-negara Eropa, Inggris dan lain-lain mendukung Yahudi pulang ke sana? Jadi memang ada keterikatan semua. Tapi tetap dalam keyakinan kita, ketika saatnya tiba itu akan kembali. Bagaimana Nabi Isa dan pasukannya di Bukit Zaitun menghadap Palestina, memenangkan peperangan. Dajjal meninggal di tangan Nabi Isa. Di tangan Nabi Isa di mana? Di depan pintu gerbang Lut, kota Lut. Dulu sebelum Israel datang, kota Lut belum ada. Sekarang sudah ada. Kota Lut, airport Lut ada. Dan kata Nabi Muhammad, Dajjal disitulah akan dibunuh oleh Nabi Isa.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama dukhon, yang kedua dajjal, yang ketiga Imam Mahdi walaupun tidak masuk. Yang keempat adalah dabah. Dabah terakhir, Ya'juj Ma'juj. Jadi dajjal sudah mati, masih ada tantangan berikutnya, yaitu Ya'juj Ma'juj. Konon katanya Ya'juj Ma'juj pintu gerbangnya di Azerbaijan. Alhamdulillah beberapa tahun lalu saya pernah ke Azerbaijan. Ada yang konon di Cina, wallahu alam, tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas dijelaskan dalam Quran, Ya'juj Ma'juj memang akan keluar satu saat. Kalau dalam keyakinan Kristen itu Gog Magog ada juga. Akan keluar dari mana wallahu alam. Yang jelas saat itu ketika keluar, perbandingan umat Islam dan mereka adalah 1 dengan 999. Jadi kalau satu manusia berarti di sana ada 999 Ya'juj Ma'juj. Membuat huru-hara, menghancurkan bumi. Sampai Nabi Isa dan pasukannya terdesak. Terdesak di mana? Di Gunung Tur. Nabi Isa terdesak di sana di Gunung Tur. Saat itu Ya'juj Ma'juj itu saking saktinya nggak ada yang sakti di dunia ini. Bacaan apa aja nggak mempan. Kalau Dajjal masih ada amalan yang diajarkan Nabi Muhammad, yaitu 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Kalau kita amalkan, mungkin kita bisa tidak terlihat oleh Dajjal atau tidak kena fitnahnya Dajjal. Tapi kalau Ya'juj nggak ada amalan, semua yang kena, yang ketemu dibantai sama dia. Saking galaknya, saking galaknya dia memanah, dalam satu riwayat memanah ke langit, ingin melawan pasukan langit. Itu Ya'juj Ma'juj. Sampai Nabi Isa dan pasukannya pun, Nabi Isa yang bisa membunuh Dajjal pun kewalahan lawan Ya'juj Ma'juj. Jadi akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah di atas Gunung Tur, ya Allah tolonglah kami, kami sudah terdesak. Allah mengirim pasukan, ada yang mengatakan ulat, ada yang mengatakan macam-macam, tapi itu berbentuk penyakit kepada Ya'juj wa Ma'juj. Akhirnya Ya'juj wa Ma'juj yang sudah mengepung umat Islam saat itu mati semua. Mati serentak. Setelah Ya'juj Ma'juj mati, permasalahan belum beres. Karena ketika Nabi Isa dan pasukannya turun, itu baunya seluruh bumi ini diisi oleh Ya'juj wa Ma'juj. Busuk. Akhirnya berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, ini gimana? Tolonglah kami ini. Akhirnya Allah mengirim burung yang membawa bangkai Ya'juj Ma'juj ke laut. Dan setelah Ya'juj Ma'juj mati serentak, itulah konon katanya bumi adalah seindah-indahnya bumi, sesubur-suburnya bumi, semaju-majunya bumi. Umat Islam di masa kejayaan, dan Imam Mahdi akan memimpin umat Islam selama 7-8 tahun. Nabi Isa berapa tahun? Nabi Isa setelah Imam Mahdi meninggal dilanjutkan oleh Nabi Isa selama 40 tahun. Jadi Nabi Isa nanti akan memimpin umat akhir zaman, menikah dan punya anak. Kemudian setelah Nabi Isa adalah satu orang dari Bani Tamim. Habis itu tibalah maksudnya ke periode selanjutnya, yaitu di mana umat Islam akan dikirim Rih Thaibah dan meninggal semua. Kemudian Dabah. Itu sudah tidak layak huni lagi. Timur, barat sudah tidak layak huni lagi.
Jadi ketika itu terjadi, pertama di timur, terus di barat juga hancur, di timur hancur, di barat hancur, terus di Arab juga hancur. Tinggal sisa beberapa negara Arab. Jadi orang-orang yang saat itu masih hidup dan umat Islam yang jelas sudah tidak ada. Karena sebelum periode ini umat Islam dikirim Rih Thaibah, Quran diangkat, hafalan Quran diangkat, sampai Ka'bah itu dipretelin Pak, dicopotin satu-satu namanya tuh temboknya, dipretelin. Itu kalau dalam hadis yang mengatakan yang mempreteli dan menghancurkan Ka'bah itu raja dari Afrika, nggak tahu dari negara mana kalau sekarang. Nah ketika hancur Salasa khusuf, ini yang ke-7, 8, 9. Jadi yang tersisa umat manusia saat itu yang ada di sekitar Arab Saudi, Yaman, Syam. Nah itu masih ada. Jadi ketika periode umat Islam sudah meninggal semua sampai kiamat kubra, wallahu alam tidak ada yang tahu ulama. Sampai sekarang tidak ada yang tahu berapa lama lagi. Berapa ratus tahun mungkin, nggak ada yang tahu. Karena ketika umat Islam sudah ada, mereka adalah orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur. Nah saat itu yang ke-9 yang ke-10 adanya api yang muncul dari Yaman, kemudian menggiring manusia menuju tempat berkumpulnya yaitu Syam. Maksudnya api apa nih? Ternyata setelah diteliti di Aden, di negara Yaman ada gunung api terbesar di dunia yang tersembunyi. Dan itu sudah diteliti sama peneliti Inggris. Jadi saat itu manusia yang ada, yang selamat dari bencana di timur, di barat, di Jazirah Arab, menuju Yaman. Yaman meledaklah itu gunung berapi, digiring menuju ke Syam. Tempat berkumpulnya di mana? Di akhir zaman di Syam. Jadi terakhir itu orang yang masih hidup saat itu, tempat yang masih layak dihuni adalah Syam. Ketika semua sudah di Syam dan semuanya kufur, disitulah kiamat kubra terjadi. Kenapa di situ disebutkan Syam adalah negara akhir zaman? Karena terakhir umat manusia ada itu di Syam. Ya wallahu alam, mungkin di timur, di barat ada 1-2 orang yang eksis, tidak masih hidup. Tapi yang terakhir, yang terbanyak di Syam. Dan mereka sudah kufur semua. Wallahu alam bisawab. Itulah kajian-kajian yang memang kita sadur dari Al-Quran dan hadis. Semoga kajian ini bermanfaat untuk kita. Bekal sebaik-baiknya menuju akhir zaman adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita, dan juga amal baik kita. Itu saja mungkin dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sesi tanya jawab atau mau langsung sholat? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam Mahdi turunnya di Arab, di daerah Madinah. Lahir Madinah, ya. Hanya di wilayah Arab dan Madinah dan sekitar kemudian. Kalau pertanyaan kami sebagai manusia orang di luar itu, bagaimana kondisi spiritual kita
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya kondisi kayak kita di Indonesia, karena sudah terjadi dukhon, teknologi sudah hancur, alat transportasi sudah hancur. Bagaimana kita mendengar? Mungkin begitu. Atau bagaimana kita mengikuti berita Imam Mahdi? Cuma yang jelas, ketika Imam Mahdi muncul dan tersebar ke seluruh dunia, umat Islam dan negara-negara berbondong-bondong membaiat Imam Mahdi dan menjadi pasukan. Walaupun tetap memang ada yang menentang Imam Mahdi, tetap ada. Bahkan ketika awal pertama dibaiat Imam Mahdi, langsung ada dari arah Syam pasukan yang ingin membunuh Imam Mahdi. Cuma kata hadis Nabi, semua ditenggelamkan di kota Baidho di Arab Saudi. Jadi ketika pasukan itu datang ingin itu ditenggelamkan oleh Allah. Ini diceritakan dalam satu riwayat, dalam satu hadis. Jadi begitu. Jadi bagaimana kondisi kita ketika Imam Mahdi sudah dibaiat? Umat di dunia yang mendengar, karena banyak sekarang ini yang memang sudah menanti. Umat Islam menanti Imam Mahdi, Yahudi menanti Dajjal, ya. Kristen mungkin menanti Nabi Isa. Walaupun dalam keyakinan kita Nabi Isa itu adalah akan berpihak kepada Islam, akan berpihak kepada Imam Mahdi. Begitu Pak. Jelas Pak? Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, dari beberapa tahun yang lalu, mungkin semua akan bertanya pertanyaan dalam diri kita maupun pertanyaan kaum muslim. Yang saya tanyakan, sejauh mana bahwa akal sehat itu bisa menyangkut dengan saya. Dalam hal ini saya pribadi meyakini bahwa akal sehat itu ternyata kejadian-kejadian yang terjadi dalam hal ini adalah akal sehat yang berdasarkan Al-Quran maupun hadis yang menjadi dasar itu. Tentunya orang termasuk Indonesia, termasuk orang saya, akal sehat sejauh mana khususnya yang di negara kita maupun negara lain untuk meyakini hal tersebut, itu yang menjadi dasar itu. Ini yang jadi pertanyaan. Ternyata satu yang menjadi dasar saya pribadi adalah membaca suatu Al-Quran. Hanya bisa membaca, tapi tidak didasari pada suatu pengertian maupun terjemahan. Ini yang satu hal yang menjadi tema ini adalah sangat meyakinkan dengan akal sehat, karena dasarnya itu itu mohon untuk bisa dijelaskan menyangkut akal sehat supaya mereka ini akan yakin dengan kejadian. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bagus pertanyaannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam Islam ada perkara-perkara yang perlu kita yakini dengan iman, dan ada perkara-perkara yang perlu kita yakini dengan yang kata Bapak ini akal sehat. Contoh, Nabi Muhammad dalam penanganan wabah virus corona itu dengan sains atau akal sehat atau sains modern. Bahkan yang namanya 5M atau 3M, mencuci tangan, ada hadisnya. Menjaga jarak, ada hadisnya. Terus apalagi
memakai masker, ada hadisnya istilahnya menutup mulut. Nabi Muhammad begitu mengajarkan sehingga Barat sangat takjub. Bagaimana 1400 tahun lalu Nabi Muhammad sudah mengajarkan tentang menangani wabak virus yang merebak, pandemi saat itu. Tapi dalam Islam ada juga hal-hal perkara yang perlu kita imani dengan yakini dengan iman. Contohnya apa? Isra Mi'raj. Bagaimana kalau Nabi Muhammad menjelaskan dilogikakan sekarang? Ke Palestina, ke Masjidil Aqsa 1400 km yang saat itu bisa berbulan-bulan perlu waktu, hanya dilaksanakan satu malam. Tidak hanya sampai di Masjidil Aqsa, tapi ke Lauh Mahfuz, ke langit satu, kedua bertemu para nabi. Ini cerita Isra Mi'raj. Kalau diyakini dengan akal sehat ya nggak masuk, tapi perlu dengan iman. Nah, bagaimana dengan tentang cerita-cerita akhir zaman yang diceritakan Nabi Muhammad? Apakah bisa masuk cerita-cerita dalil-dalil itu dengan akal sehat kita? Kalau kita yakini dengan iman, insya Allah bisa. Contoh, Nabi Muhammad sudah jelas bilang bahwa nanti penggembala unta yang tidak pakai baju, tidak pakai sendal, berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi, berlomba-lomba membangun mercusuar. Ternyata di Dubai, di Emirat, Saudi dan lain-lain, itu nyata. Bagaimana torik meteor bisa datang? NASA sudah lama mengkaji itu. Bahkan sudah mempersiapkan Mars sebagai tempat kedua jikalau bumi hancur. Ternyata kita nggak salah juga. Bagaimana cerita bahwa matahari akan terbit dari barat? Sudah ada saintis, ilmuwan Rusia mengatakan sangat mungkin dengan teori-teorinya. Jadi insya Allah perkara ghaibiyat di masa depan berkenaan dengan akhir zaman, selama itu bersumberkan Al-Quran dan juga hadis sahih, insya Allah saya yakin tidak ada yang meleset. Dan insya Allah satu masa kita akan memahami, akal sehat kita akan memahami itu akan terjadi. Kadang-kadang banyak hal-hal yang tidak kita bisa pahami sekarang, tapi insya Allah satu masa kita akan bisa pahami. Begitu Bapak. Terima kasih. Sudah. Oh. Baik, terima kasih. Sampai di sini. Moga-moga bermanfaat dan tentu banyak kekurangan dari saya. Semoga semua bisa memaklumi dan memahami dan memaafkan jika ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.